meneruskan daripada pembahasan Bisaratul Jami'ah, kita Bisaratul Jami'ah yang dikarang oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan, dia keluar dari rumahnya. Apa tujuannya? Yaltamisu, mencari, fihi ilman, di dalamnya ilmu. Kita keluar dari rumah, baik dari sebuah tangga potong dan lain sebagainya, keluar dari rumah untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan niat yang lain, ya, murni untuk mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan permudah dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kalau surga ini ada gawe-gawe yang tidak benar yang harus kita tinggalkan. Ya. Ada yang gawe-gawe yang harus kita lakukan. Nah, tidak ngerti kita hal tersebut kecuali dengan belajar. Ya. Kadang-kadang kita nyangkut gawe ini benar, nggak tahu gawe ini tidak benar. Ya. Misalnya baik kita begawi atau melakukan sesuatu dari hasil yang halal misalnya. Nah, misalnya mungkin dengan jual minuman atau jual apa, sekiranya tidak sesuai dengan syariat. Kemudian duit tadi kita gunakan untuk hal yang baik, untuk aja makan kawan, atau kita sumbang ke musola, kita sumbang ke madrasah, kita sudah ngasih beli kita bagus, baik. Kenapa? Duit tadi kita gunakan ya untuk yang baik, padahal hasilnya tidak baik. Kira-kira diterima beda, jauh baik kita tadi dari hasil yang tidak baik. Dapat duit misalnya dari hasil judi, sumbang ke musola, sumbang ke madrasah untuk ada orang yang dari hasil judi. Kira-kira bagus atau tidak? Kenapa tidak bagus? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus dan Allah tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang bagus pula. Allah jamil, Allah itu indah dan Allah tidak akan menerima kecuali dengan sesuatu yang indah pula. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Macam kita pecah baju, kita nak bersihkan baju, tapi dengan lompong, tidak bakal bersih. Nak bersihkan baju dengan sabun. Aku ada tempat-tempatnya. Kalau tidak sesuai dengan tempatnya, maka tidak bakal terjadi apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju. Jadi harus sesuai dengan syariat apa yang kita lakukan. Nah, hal tersebut dapat kita pahami, dapat kita mengerti kecuali dengan belajar. Terkadang kita misalnya alhamdulillah Allah berikan kita mudah untuk kita melaksanakan sholat, untuk kita melaksanakan puasa. Kemudian pada saat kita ngaji majlis taklim, timbul dalam hati kita gasolin kita paling baik, gasolin kita paling bagus, misalnya baik. Nah, tanpa hadir majlis taklim, maka pada saat kita gasolin kita paling bagus, paling baik, itu bakal melumpuhkan kita sama Allah dan bakal melumpuhkan kita sama makhluk juga. Akhirnya Allah benci sama kita gara-gara hal tersebut dijauhi oleh siapa? Oleh iblis. Iblis ngasih aku lebih baik daripada Nabi Adam. Tanpa kita sadari, tanpa kita belajar, maka kita bisa terjumus. Tapi dengan kita belajar oleh Allah, apa yang aku lakukan ini karena Allah Ta'ala. Aku sekarang mungkin alhamdulillah Allah permudah untuk aku berbuat baik. Mungkin untuk ke depan tidak tahu. Makanya para sahabat-sahabat dulu, mereka itu walaupun ibadahnya banyak, tapi mereka tetap nangis. Takut kenapa? Mati dalam keadaan sulh khotimah. Karena kita tidak tahu umur kita. Kita galau-galau ini, wallahu alam. Yang mana mati sulh khotimah, yang mana mati husnul khotimah. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang matinya husnul khotimah, Allah selalu permudah untuk dia berbuat baik. Ini tanda yang mati husnul khotimah. Tanda yang mati sulh khotimah, Allah susahkan dia untuk dia beramal baik. Ini salah satu tanda daripada matinya dalam keadaan sulh khotimah. Menjadi nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita berbuat baik dan kita minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai engkau ubah hatiku ini. Ya Allah, berikanlah aku istiqomah kontinu untuk selalu berbuat baik biar dikenang di dunia, ya kan, lebih lagi untuk manusia. Teman yang kasih ada itulah yang hewan, itulah yang sama
semangat. Jadi menjadi keberkahan buat yang lain. Inilah namanya manusia yang paling manfaat. Kemudian disebutkan sahalallahu tariqan ila jannah, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Ai di dunia wa ayu afiqahu lil amali shalih au fil akhirati bi ayyaslaka bihi tariqan la su'ubata fiha wa la haula illa ayyadkhul jannah. Disebutkan ai di dunia, yaitu Allah permudah bagi dia jalan di dunia. Permudah apa? Dipermudah bagi dia al-amal shalih, beramal shalih dengan berkah belajar. Dengan belajar nanti banyak tahu gitu. Ya Allah, ini faedahnya membaca Quran. Baca Quran ini si huruf Allah balas 10 kebaikan. Dalam membaca 3 huruf alif lam mim dapat 30 kebaikan. Macam mana kalau seandainya aku baca surat Al-Fatihah, aku hukum di situ. Tidak tahu lagi pahala yang Allah inju. Kapan kita dapat? Kaget kalau sudah masuk hukum. Ya baru tahu gitu. Ya. Kalau sekarang ya biasa baik. Jadi kayak habis banyak baik sebelum itu macam. Ya. Biasa kan habis salat 5 waktu itu zikir kan? Habis salat 5 waktu. Allahumma anta salam minka salam wa alayka assalam. Itu kira-kira dapat pahala beda. Dapat. Tapi masih banyak yang tidak macam. Masih banyak tidak macam. Ini hadir majlis taklim baca selawat. Mungkin kali bisa tidak macam bagian kemana-mana. Nah pada saat kita sholat imam itu kita maju itu dapat ganjaran pahala. Kapan kita dapat? Lagi kalau kita masuk ruku, itu makanya kita kayaknya sering minta ampun. Pahala itu sudah di depan hati, kita tidak gawe kan? Ibadat duit sudah depan hati. Bakal dapat duit 10 juta di undangan, kapelan lah, undang kita dapat 10 juta, kalau kita tidak datang, sering minta ampun. Nah begitu juga gambaran kita kakek di alam kubur tadi. Sudah dinyata oleh guru kita, sudah dinyata oleh sadar-sadar kita, apa yang kita gawikan dari hal yang baik, Allah juga ganjaran pahala. Apa yang kita gawikan dari hal-hal yang tidak baik, maka ganjarannya dosa. Sudah dinyata, nah tinggal kita macam mana jauh kita, biar kita selalu baca berbuat baik. Kemudian disebutkan lagi Fahadihi masail mukhtasara min ba'di kutubil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Inilah sebagian daripada kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, yaitu Risalatul Jami'ah. Nama asli beliau Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Yang dikenal dengan Imam Ghazali. Bitahrizai wa tashriha fal awal isbah ila Ghazala. Sesungguhnya beliau, kenapa disebutkan Ghazali? Beliau ditinggal di suatu daerah, di suatu tempat namanya Ghazalah. Namanya Ghazalah. Akhirnya disebut dengan Ghazali. Jadi itu Palembang. Ya. Syekh Somad Al-Palembani. Ya. Disebut Palembang. Nah begitu juga Imam Ghazali, dia tinggal di Ghazalah. Makanya disebutkan Imam Ghazali tinggal di Ghazalah. Qaryah min Quratusina. Qaryah min Quratus bil ajmi wa tsani nisbatah ila abihi li anna abahu kana yalqusuh. Nah di sini ada dua pendapat. Yang pertama, beliau disebut dengan Ghazali karena tinggal di kota Ghazalah, di daerah Ghazalah. Kemudian yang kedua dinamakan Ghazali kenapa? Di anna abahu kana yalqusuh. Karena abahnya karena apa namanya? Mintal benang bol. Kalau pintal benang bol, makanya dinamakan Imam Ghazali tadi Ghazali tukang pintal benang. Ya, lebih daripada kebiasaan apa yang sudah dilakukan oleh abahnya. Ini turun menurun ya, sama kita misalnya apa namanya, mau tapak tapi kocak ya. Nah, turun menurun belok kan begitu. Kenal daripada kakeknya. Nah begitu Imam Ghazali yang terkenal abahnya tukang pintal benang, akhirnya dinamakan Ghazali. Kemudian disebutkan lagi man arrafaha wa amila biha narju billahi ayyakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Disebutkan kalau seandainya kita mengetahui daripada kitab Risalatul Jami'ah wa amila biha, kemudian kita ngamalkan dari kitab Risalatul Jami'ah ini, apa kata beliaunya?